Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk hatimu yang mungkin sedang capek. Capek berharap, capek menunggu, capek merasa sudah berusaha, tapi hasilnya tak kunjung ramah. Video ini bukan untuk orang yang merasa paling benar, bukan untuk mereka yang hidupnya selalu lapang dan dompetnya jarang puasa. Video ini untuk jiwa-jiwa yang diam-diam bertanya di tengah malam. Kenapa rezeki terasa jauh? Padahal aku sudah berdoa. Tenang, kamu tidak sendirian. Dalam Islam, rezeki bukan sekadar angka. Bukan hanya transfer masuk, proyek datang, atau jualan laris. Rezeki adalah apapun yang membuat hidupmu bisa berlanjut dengan tenang. Nafas yang masih setia, hati yang masih bisa sujud, dan kesadaran untuk bertanya pada diri sendiri, bukan menyalahkan langit. Hari ini kita tidak akan bicara soal kerja keras dulu. Tidak tentang strategi, tidak tentang rahasia kaya raya versi iklan yang suka berteriak. Hari ini kita bicara niat. Sesuatu yang kecil di lidah, tapi berat di timbangan Allah. Karena bisa jadi, rezeki tidak terlambat. Ia hanya enggan masuk ke hati yang terlalu sibuk mengeluh. Keluhan itu halus. Ia sering menyamar jadi doa. Bibir berkata, "Ya Allah," tapi hati berbisik, "Kenapa bukan aku?" Keluhan tidak selalu terucap. Kadang ia hanya perasaan. Iri saat melihat orang lain maju, kesal saat rezeki orang lain tampak mudah, lelah yang berubah jadi protes diam-diam. Dan disitulah kita perlu berhenti sejenak. Bukan untuk menghakimi diri, tapi untuk menyetel ulang arah hati. Allah tidak pernah salah mengirim rezeki. Yang sering keliru adalah alamat niat kita. Maka sebelum melangkah lebih jauh, sebelum membahas ayat, kisah, dan hikmah, mari duduk sebentar di sini, tarik nafas, lepaskan pembelaan diri, dan jujurlah pada satu pertanyaan sederhana. Selama ini aku benar-benar berharap kepada Allah, atau hanya ingin Allah mengamini keinginanku? Kita akan membuka lapisan demi lapisan, tentang niat yang tercemar tanpa sadar, tentang hati yang lelah, karena membandingkan, tentang syukur yang tertunda, dan tentang takwa yang sering kita kira rumit, padahal ia sangat manusiawi. Mengapa niat baik tidak selalu menghadirkan rezeki? Banyak orang berkata, "Aku niatnya baik, aku cuma ingin hidup layak." Dan itu benar, niat baik memang mulia, tapi dalam Islam niat baik belum tentu niat yang benar. Disinilah banyak hati kelelahan. Kita sering mengira, selama niat kita tidak jahat, maka Allah pasti segera membuka pintu rezeki. Padahal niat itu bukan hitam dan putih. Ia punya lapisan, dan di lapisan terdalam itulah rezeki membaca kita. Coba jujur sebentar. Berapa banyak niat baik yang diam-diam ditemani bisikan lain, ingin diakui, ingin dianggap berhasil, ingin membuktikan sesuatu pada orang yang pernah meremehkan, ingin setara, ingin lebih, ingin tidak kalah. Semua itu manusiawi. Islam tidak memusuhi keinginan, tapi Islam mengajarkan, rezeki tidak suka dipimpin oleh ego yang terlalu ribut. Ada niat baik yang lahir dari syukur. Ada pula niat baik yang lahir dari luka. Yang pertama tenang, yang kedua tergesa, yang pertama sabar, yang kedua mudah mengeluh. Seringkali kita berkata, "Aku ingin rezeki supaya bisa sedekah." Tapi hati kecil menambahkan, "Dan supaya mereka tahu, aku juga bisa." Kalimatnya sama, getarannya berbeda. Allah melihat getaran bukan slogan. Itulah mengapa dua orang bisa melakukan hal yang sama. Kerja keras yang sama, doa yang sama, bahkan sedekah dengan jumlah yang mirip. Tapi hasil batinnya jauh berbeda. Yang satu lapang, yang lain tetap sempit meski diberi. Bukan karena Allah pilih kasih, tapi karena niat itu seperti wadah. Kalau wadahnya retak oleh keluhan, rezeki akan bocor sebelum terasa cukup. Nabi Muhammad SAW pernah mengajarkan bahwa setiap amal tergantung niatnya. Bukan tergantung capeknya, bukan tergantung ramainya, bukan tergantung pengorbanannya di mata manusia. Tergantung niatnya. Dan niat itu makhluk yang hidup.
ia bisa bergeser tanpa kita sadari. Awalnya kita ingin halal, lama-lama kita ingin cepat. Awalnya kita ingin cukup, lama-lama kita ingin lebih dari orang lain. Awalnya kita ingin ridha Allah, lama-lama kita ingin tepuk tangan. Di titik itulah rezeki sering terasa seret, bukan berhenti, tapi tertahan. Karena hati kita sedang penuh perbandingan, penuh tuntutan, penuh keluhan yang belum sempat kita akui sebagai keluhan. Islam tidak mengajarkan kita mematikan keinginan. Islam mengajarkan kita menundukkan keinginan agar ia tidak duduk di kursi Tuhan. Saat keinginan memimpin niat, kita mudah kecewa. Saat niat dipimpin oleh ridha Allah, kita tetap tenang meski hasil belum datang. Dan ketenangan itu anehnya adalah pintu rezeki yang sering kita tutup sendiri. Banyak orang tidak kekurangan rezeki, mereka kekurangan cukup. Mereka diberi tapi masih merasa dikejar, dibukakan jalan tapi tetap gelisah. Karena niatnya tidak lagi pulang, ia terus berlari. Coba tanya pada dirimu dengan jujur dan lembut, jika hari ini Allah menunda rezekimu, apakah kamu masih merasa Dia baik? Jika Allah memberi secukupnya saja, apakah hatimu tetap bersyukur? Jika yang lain lebih cepat, apakah kamu masih bisa tenang? Jawabanmu bukan untuk ditunjukkan ke siapapun, ia hanya penunjuk arah, karena rezeki tidak hanya datang kepada orang yang niatnya baik, ia datang kepada orang yang niatnya bersih dari keluhan, yang merasa paling pantas. Allah Maha Adil, tapi hati yang sibuk membandingkan tidak pernah merasa diperlakukan adil. Maka sebelum meminta ditambah, Islam mengajarkan kita untuk membereskan niat. Bukan supaya miskin terasa indah, tapi supaya kaya tidak berubah jadi beban. Kita akan menyentuh satu penyakit hati yang paling sering mengusir rezeki tanpa suara. Keluhan yang kita anggap wajar, padahal ia sedang meracuni syukur. Keluhan halus yang mengusir keberkahan. Tanpa disadari, keluhan itu tidak selalu berbentuk teriakan. Ia jarang datang dengan suara keras. Seringnya ia hadir dengan nada pelan, bersembunyi di balik kalimat yang terdengar masuk akal. Aku capek, wajar kan? Aku cuma jujur sama perasaanku. Aku bukan mengeluh, cuma cerita. Dan ya, semua itu manusiawi. Islam tidak melarang lelah, tidak memusuhi rasa berat. Bahkan Nabi Yakub pun mengadu, tapi kepada Allah, bukan kepada rasa putus asa. Masalahnya bukan pada rasa lelah, masalahnya pada kemana lelah itu diarahkan. Keluhan yang halus sering tidak kita sadari sebagai keluhan. Ia menyamar jadi candaan, jadi sindiran kecil, jadi perbandingan diam-diam di dalam hati. Kita melihat orang lain lebih cepat berhasil, lebih mudah dapat peluang, lebih ringan jalannya. Lalu hati berkata, pelan saja, kok aku nggak kayak dia ya? Kalimat ini kelihatannya biasa, tapi di baliknya ada tuduhan lembut kepada takdir. Bukan marah terang-terangan, tapi kecewa yang dipeluk terlalu lama, dan hati yang sibuk memeluk kecewa, tidak punya ruang untuk menampung keberkahan. Keluhan juga sering bersembunyi dalam doa yang tergesa, doa yang isinya bukan harap, tapi desakan, bukan permohonan, tapi tuntutan. Ya Allah, aku sudah ini, aku sudah itu. Seakan-akan kita sedang menyusun laporan kinerja di hadapan Tuhan. Padahal Allah tidak butuh daftar jasa, Allah membaca nada hati. Ada doa yang terdengar indah, tapi nadanya penuh protes. Dan ada doa sederhana, tapi nadanya pasrah. Itulah yang paling cepat naik. Keluhan membuat hati merasa paling berat bebannya, merasa paling lama diuji, merasa paling layak dipercepat. Dan saat itulah, tanpa sadar, kita sedang mengukur keadilan Allah dengan timeline kita sendiri. Islam mengajarkan satu hal yang sering kita lupakan. Keberkahan tidak selalu sejalan dengan kecepatan. Yang cepat belum tentu berkah, yang lambat belum tentu tertinggal. Tapi keluhan membuat kita buta pada proses. Kita hanya fokus pada jarak, bukan arah. Hati yang sering mengeluh pelan-pelan kehilangan dua hal, rasa cukup dan rasa percaya. Bukan percaya bahwa Allah ada, tapi percaya bahwa Allah sedang mengatur dengan baik.
Keluhan yang dibiarkan tumbuh akan berubah jadi kebiasaan batin, dan kebiasaan batin akan membentuk cara kita menerima rezeki. Orang yang hatinya penuh keluhan, mudah merasa kurang, sulit puas meski diberi, cepat lelah walau rezeki bertambah. Bukan karena rezekinya kecil, tapi karena hatinya tidak sempat beristirahat. Keberkahan itu seperti tamu yang sopan. Ia tidak suka masuk ke rumah yang penghuninya terus menggerutu. Bukan karena Allah pelit, tapi karena Allah sayang. Kadang rezeki ditahan bukan sebagai hukuman, tapi sebagai perlindungan, agar kita tidak makin jauh dari rasa syukur. Perhatikan ini baik-baik. Banyak orang diuji bukan dengan kekurangan, tapi dengan ketidakpuasan. Diberi sedikit mengeluh, diberi banyak tetap mengeluh. Masalahnya bukan jumlah, tapi kebiasaan hati. Maka Islam tidak hanya mengajarkan doa meminta, Islam mengajarkan adab menerima. Karena orang yang tahu cara menerima dengan tenang, akan lebih siap menerima yang lebih besar. Coba tanyakan pada dirimu, dengan jujur, apakah aku sering menceritakan nikmatku atau lebih sering menceritakan kurangku? Apakah aku bersyukur dengan tenang atau bersyukur sambil membandingkan? Apakah aku mengadu kepada Allah atau mengadu tentang Allah? Tidak perlu dijawab keras-keras, cukup diakui, karena pengakuan adalah awal penyembuhan hati. Syukur yang menyetel ulang arah rezeki. Syukur sering kita anggap sebagai penutup, datang belakangan, setelah doa dikabulkan, setelah rezeki mendarat dengan selamat. Padahal dalam Islam, syukur bukan garis akhir. Ia adalah tombol reset. Syukur bukan ucapan sopan santun kepada nikmat. Syukur adalah cara hati duduk di hadapan takdir. Banyak orang bersyukur dengan lisan, tapi hatinya masih menoleh ke kanan dan kiri, masih menghitung apa yang belum dimiliki, masih merasa hidupnya tertinggal satu langkah. Itu bukan syukur yang salah, itu syukur yang belum selesai. Allah berjanji akan menambah nikmat bagi orang yang bersyukur. Tapi jarang kita tanyakan, syukur yang seperti apa? Syukur yang hanya berbunyi, atau syukur yang mengubah cara memandang hidup? Syukur sejati bukan membuat kita pasrah tanpa usaha. Ia membuat usaha terasa ringan, karena hati yang bersyukur tidak bekerja sambil menggerutu. Ia bekerja sambil percaya, dan percaya adalah bahan bakar yang paling stabil. Syukur menyetel ulang niat. Dari yang semula aku ingin lebih, menjadi aku ingin lebih bermanfaat. Dari aku ingin cepat, menjadi aku ingin tepat. Syukur tidak mematikan ambisi, ia memurnikannya. Orang yang tidak bersyukur sering mengira dirinya lapar, padahal ia hanya lupa makan dengan tenang. Diberi 1, langsung menoleh ke 10. Diberi jalan, langsung mengeluh karena belum sampai. Syukur mengajarkan kita berhenti sebentar, bukan untuk menyerah, tapi untuk menyadari bahwa kita sedang berjalan, bukan diam. Dalam Islam, syukur itu aktif. Ia bergerak dalam bentuk menjaga nikmat, menggunakan nikmat pada tempatnya, dan tidak menjadikan nikmat sebagai alat membandingkan. Nikmat yang dijaga akan bertahan, nikmat yang dipamerkan akan rapuh, nikmat yang dikeluhkan akan pergi diam-diam. Syukur juga melatih hati untuk tidak serakah secara batin. Serakah bukan hanya ingin banyak, serakah adalah tidak pernah merasa cukup meski diberi, dan hati yang tidak pernah merasa cukup tidak akan pernah merasa lapang. Rezeki boleh bertambah, tapi damai tidak ikut naik. Islam ingin kita kaya secara utuh, bukan hanya dompet tapi dada. Maka syukur mengajarkan satu disiplin sunyi, menerima hari ini tanpa membenci keadaan. Bukan berarti tidak ingin esok lebih baik, tapi tidak memusuhi apa yang sedang terjadi. Saat hati berhenti memusuhi hidupnya sendiri, rezeki merasa aman untuk tinggal lebih lama. Coba renungkan ini, berapa banyak nikmat yang dulu kamu doakan, tapi sekarang kamu keluhkan. Berapa banyak keadaan yang dulu kamu impikan, tapi kini kamu anggap biasa saja, bukan untuk menyalahkan diri. Ini hanya pengingat bahwa hati kita cepat lupa. Syukur adalah cara mengingat kembali, dan saat ingatan pulih, niat ikut lurus,
Bekerja tidak lagi terasa sebagai pelarian, tapi sebagai amanah. Mencari rezeki tidak lagi seperti pengejaran, tapi seperti perjalanan pulang. Di titik ini hati mulai tenang, dan ketenangan adalah sinyal paling jelas bahwa rezeki boleh masuk lebih dalam. Kita akan bicara tentang satu sikap batin yang sering dianggap berat, padahal ia justru pintu paling ringan, takwa, bukan sebagai beban, tapi sebagai perlindungan rezeki. Takwa. Saat menjaga diri, rezeki menjagamu. Takwa sering terdengar seperti kata berat, seperti beban di pundak, seperti hidup yang harus selalu kaku, hati-hati, dan penuh larangan. Padahal takwa, jika dipahami dari dalam, bukan beban, ia perlindungan. Takwa bukan tentang seberapa banyak yang kamu tinggalkan, tapi tentang apa yang kamu jaga. Menjaga hati agar tidak licin saat melihat dunia, menjaga niat agar tidak berubah arah saat kesempatan datang, menjaga diri agar tidak menggadaikan ketenangan demi sesuatu yang cepat. Allah berjanji, barang siapa bertakwa, akan Allah bukakan jalan keluar, dan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Perhatikan baik-baik, ayat itu tidak berkata, barang siapa paling pintar. Bukan pula, barang siapa paling capek. Tapi barang siapa menjaga diri, karena hidup ini bukan hanya soal membuka pintu, tapi juga soal menutup pintu yang salah. Banyak orang merasa rezekinya sempit, padahal bocornya terlalu banyak. Bocor oleh cara yang tergesa, bocor oleh keputusan yang diambil saat emosi, bocor oleh kompromi kecil yang dianggap sepele. Takwa datang untuk menambal kebocoran itu. Ia mengajarkan kita berhenti 1 detik lebih lama sebelum melangkah, bertanya, ini halal? Ini bersih? Ini menenangkan? Bukan karena kita takut miskin, tapi karena kita tidak ingin kaya dengan hati yang rusak. Rezeki yang datang dari jalan yang tidak dijaga akan selalu membawa rasa cemas, takut ketahuan, takut hilang, takut tidak bisa dipertahankan. Sedangkan rezeki yang lahir dari takwa membawa satu hadiah yang sering dilupakan, rasa aman. Aman saat memegangnya, aman saat menggunakannya, aman saat ia berkurang. Karena kita tahu, yang memberi bukan manusia, yang menahan pun bukan manusia. Takwa juga mengajarkan kita disiplin sunyi. Tidak semua peluang harus diambil, tidak semua jalan harus dicoba. Kadang yang paling menyelamatkan rezeki kita adalah kemampuan berkata, tidak, ini bukan bagianku. Bukan karena kita lemah, tapi karena kita tahu batas. Orang yang tidak punya batas akan selalu merasa lapar. Orang yang punya takwa mungkin tidak paling cepat, tapi paling utuh. Ia melangkah tanpa terburu-buru, bekerja tanpa menginjak, berhasil tanpa harus mengerdilkan orang lain. Dan anehnya, orang seperti ini sering terlihat beruntung, padahal bukan beruntung. Ia dijaga dari keputusan yang merusak, dijaga dari rezeki yang tampak besar tapi pahit, dijaga dari keberhasilan yang membuat lupa pulang. Takwa juga menyembuhkan keluhan secara perlahan, karena orang yang bertakwa tidak sibuk bertanya, kenapa bukan aku? Ia sibuk bertanya, apa yang harus aku jaga hari ini? Fokusnya bergeser, dari hasil ke proses, dari angka ke nilai, dari dunia ke arah, dan saat fokus bergeser, rezeki ikut menemukan jalannya sendiri. Banyak orang mengejar pintu, orang bertakwa menata rumahnya, dan rumah yang rapi tidak pernah kekurangan tamu baik. Coba renungkan bos, dengan jujur. Apakah ada rezeki yang terasa berat karena cara mendapatkannya? Apakah ada peluang yang kamu ambil tapi hatimu tidak tenang? Apakah ada batas yang sering kamu langgar demi sekali ini saja? Takwa tidak datang untuk menghakimi. Ia datang untuk memeluk dan memperbaiki arah. Karena Allah tidak ingin kamu sekadar berhasil. Allah ingin kamu selamat. Kita akan menyentuh satu jebakan halus yang sering muncul saat rezeki mulai datang, merasa paling berhak, lalu lupa bersandar. Saat rezeki datang, jangan lepas pegangan.
Ada satu momen yang jarang kita sadari sebagai ujian, saat rezeki mulai datang. Bukan saat kekurangan, bukan saat pintu tertutup, tapi saat satu persatu celah terbuka, saat usaha mulai jalan, saat nama mulai dikenal, saat doa-doa lama mulai terjawab dengan cara yang tidak terduga. Di titik inilah banyak hati tergelincir dengan halus, bukan jatuh, hanya bergeser dari bersandar kepada Allah menjadi bersandar kepada hasil. Dari ini semua karena pertolongannya, menjadi akhirnya usahaku terbayar juga. Kalimatnya tidak salah, nadanya yang berubah. Islam tidak melarang kita mengakui usaha, tapi Islam mengingatkan, usaha tanpa sandaran akan melahirkan kelelahan yang sombong. Rezeki yang datang seharusnya membuat kita lebih rendah hati, tapi seringnya justru membuat kita lebih keras pada orang lain, lebih cepat menilai, lebih mudah berkata, harusnya kamu bisa kalau mau. Padahal kita lupa, ada doa orang lain yang Allah pakai untuk membuka jalan kita. Ada rezeki yang datang bukan karena kepintaran kita, tapi karena Allah sedang menutup aib kita. Saat rezeki datang, ego suka ikut duduk di kursi depan. Ia mulai berkata, aku pantas, aku layak. Aku sudah melewati fase susah, dan pelan-pelan pegangan kita longgar yang kita mulai jarang berdoa dengan rendah. Doa berubah jadi formalitas, syukur berubah jadi rutinitas. Padahal di saat itulah kita justru paling butuh penjagaan, karena rezeki yang datang tanpa pegangan akan membuat hati merasa memiliki kendali penuh, dan merasa paling berhak adalah awal dari lupa. Islam mengajarkan satu adab yang sangat halus. Saat Allah memberi, perkuat sandaran, bukan melepasnya. Perbanyak istighfar justru ketika hidup terasa mudah. Perbanyak sedekah justru ketika tangan sedang lapang. Perbanyak doa justru ketika urusan terasa lancar. Bukan karena takut rezeki dicabut, tapi karena sadar yang memberi masih sama, dan kita masih hamba. Banyak orang kehilangan keberkahan, bukan karena Allah mengambil, tapi karena hati mereka berhenti merendah. Mereka punya banyak, tapi tidak lagi tenang. Punya akses tapi kehilangan arah. Punya pengaruh, tapi sulit menerima nasihat. Itu tanda pegangan sudah longgar. Padahal pegangan itu bukan untuk orang susah saja. Ia untuk orang yang sedang naik, karena semakin tinggi kita naik, semakin berbahaya jika jatuh, dan Allah tidak ingin kamu jatuh, Allah ingin kamu tetap pulang. Coba tanyakan pada dirimu dengan lembut. Saat rezeki datang, apakah aku makin ingat Allah atau makin sibuk? Apakah aku masih meminta petunjuk, atau hanya meminta kelancaran? Apakah aku masih merasa membutuhkan Allah, atau hanya membutuhkan hasil? Jawaban-jawaban ini bukan untuk menghakimi. Ia hanya kompas karena rezeki bukan tujuan akhir. Ia hanya bekal, dan bekal yang baik. Tidak membuat kita lupa arah. Kita akan masuk ke bagian yang sangat manusiawi. Tentang sabar, bukan sebagai penantian pasif, tapi sebagai keteguhan arah saat hati ingin menyerah. Sabar yaitu menunggu dengan arah bukan dengan putus asa. Sabar sering dikira duduk diam, menunduk, menerima apapun tanpa suara. Padahal itu bukan sabar. Itu menyerah yang dibungkus rapi. Dalam Islam sabar itu bergerak tanpa gaduh. Ia berjalan meski pelan. Ia bertahan meski hati ingin pulang. Sabar bukan tentang berapa lama kamu menunggu. Sabar tentang bagaimana caramu menunggu. Ada orang yang menunggu sambil memperbaiki diri. Ada yang menunggu sambil menggerutu. Waktunya sama, arah batinnya berbeda. Dan arah batin itulah yang menentukan apakah penantian itu akan berbuah rezeki atau hanya kelelahan. Sabar menjaga niat agar tidak berubah saat hasil belum tampak. Karena seringkali yang membuat kita lelah bukan jalan yang panjang, tapi pikiran bahwa kita sedang berjalan sendirian.
Padahal tidak. Allah tidak pernah meninggalkan hamba yang bersabar. Yang sering terjadi, kita terlalu sibuk menghitung hari sampai lupa membaca tanda-tanda kecil pertolongan. Sabar juga melatih kita tidak reaktif. Tidak semua kegagalan perlu disesali berlebihan. Tidak semua keterlambatan perlu dimarahi. Orang yang sabar tidak buru-buru menyimpulkan, "Aku memang tidak ditakdirkan." Ia berkata dalam hati, "Mungkin belum waktunya." Kalimat ini terlihat sederhana, tapi ia menyelamatkan banyak jiwa, karena putus asa lahir dari keinginan yang ingin dipercepat tanpa arah, sedangkan sabar menjaga keinginan tetap hidup tanpa menjadi liar. Dalam sabar kita belajar satu hal yang sulit, membiarkan Allah bekerja dengan caranya sendiri. Bukan berarti kita pasif, bukan berarti kita berhenti berusaha. Justru sabar membuat usaha lebih jujur, tidak serampangan, tidak nekat, tidak mengorbankan nilai demi hasil. Sabar menjaga kita dari dua jebakan besar, tergesa saat ada peluang, dan menyerah saat ada penundaan. Orang yang tidak sabar akan mengambil apapun yang lewat. Orang yang sabar memilih apa yang layak, dan pilihan yang tepat, meski lambat, selalu lebih aman. Sabar juga membersihkan hati dari rasa iri. Karena saat menunggu, kita sering melihat orang lain sudah sampai. Jika hati tidak dijaga, penantian berubah jadi perbandingan. Dan perbandingan adalah racun paling cepat bagi ketenangan. Sabar berkata pelan pada hati, "Setiap orang punya jadwal. Setiap jiwa punya waktunya sendiri. Allah tidak terlambat. Allah juga tidak tergesa. Yang sering tergesa itu kita. Coba tanyakan pada dirimu, apakah aku ingin hasil atau aku ingin ridha? Apakah aku siap jika jalanku berbeda dari yang lain? Apakah aku sabar karena percaya atau karena tidak punya pilihan?" Sabar yang lahir dari percaya akan melahirkan ketenangan. Sabar yang lahir dari terpaksa akan melahirkan keluhan. Dan keluhan, seperti yang kita bahas di awal, selalu membuat rezeki enggan menetap. Kita akan masuk ke ruang yang sangat sunyi, tapi menentukan ikhlas, bukan sebagai kehilangan tapi sebagai kebebasan hati. Ikhlas, saat melepaskan hati justru lapang. Ikhlas sering terdengar seperti kalah, seperti berhenti berharap, seperti menurunkan mimpi, padahal ikhlas justru kebebasan paling mahal. Ikhlas bukan berarti kamu tidak ingin. Ikhlas berarti kamu tidak menggantungkan hidupmu pada keinginan itu. Ada perbedaan besar antara berharap dan bergantung. Berharap membuat hati hidup, bergantung membuat hati terikat. Dan hati yang terikat mudah patah saat harapan tidak segera menjadi nyata. Ikhlas mengajarkan kita satu hal yang jarang dibahas, melepaskan hasil, bukan melepaskan usaha. Kita tetap bekerja, kita tetap berdoa, kita tetap berusaha dengan sungguh-sungguh, tapi setelah itu, kita menyerahkan keputusan dengan tenang, tanpa drama, tanpa ancaman batin. Kalau tidak terjadi, aku hancur. Ikhlas membebaskan kita dari pemerasan terhadap diri sendiri. Banyak orang kelelahan bukan karena kurang kuat, tapi karena terlalu menggenggam. Menggenggam target, menggenggam ekspektasi, menggenggam gambaran hidup yang harus terjadi persis seperti rencana. Padahal hidup jarang patuh pada rencana, ia patuh pada hikmah. Ikhlas membuat hati berhenti memaksa Tuhan untuk mengikuti skenario kita. Dan saat paksaan berhenti, ketenangan mulai masuk. Ikhlas juga membersihkan niat dari transaksi tersembunyi. Amal yang berharap balasan cepat, doa yang diam-diam mengancam kecewa. Ya Allah, aku sudah begini. Seharusnya aku dapat begitu. Ikhlas berkata, aku lakukan ini karena benar, bukan karena aku menagih. Dan anehnya, saat kita berhenti menagih, Allah sering memberi lebih dari yang kita sangka. Karena ikhlas membuat wadah hati menjadi lapang. Rezeki tidak suka dipaksa masuk ke ruang sempit, ia butuh ruang bernapas. Ikhlas juga menenangkan luka lama, kegagalan yang belum selesai, penolakan yang masih terasa, harapan yang tidak jadi. Bukan dengan melupakannya,
Tapi dengan menerimanya sebagai bagian dari perjalanan, ikhlas berkata, "Ada pelajaran di sini, meski aku belum memahaminya." Dan pengakuan ini membuat jiwa dewasa. Orang yang ikhlas tidak sibuk membuktikan apapun, tidak sibuk membalas dunia. Ia sibuk menata dirinya sendiri. Dan dunia biasanya datang kepada orang seperti ini, tanpa perlu dipanggil. Coba jujur pada dirimu, bos. Apakah ada satu harapan yang kamu genggam terlalu kuat? Apakah ada hasil yang kamu jadikan penentu harga dirimu? Apakah kamu takut melepaskan karena khawatir kehilangan makna? Ikhlas bukan kehilangan makna. Ikhlas memindahkan makna dari hasil ke proses. Dan proses yang dijalani dengan ikhlas selalu membawa keberkahan tersembunyi. Kita akan merangkai semuanya. Niat, syukur, takwa, sabar, dan ikhlas. Menjadi satu sikap hidup yang membuat rezeki tidak hanya datang tapi merasa betah. Menjadi pribadi yang layak dihampiri rezeki. Pada titik ini kita mulai paham satu hal penting. Rezeki bukan sekadar sesuatu yang datang dari luar, ia juga respon dari dalam. Bukan karena kita pantas secara prestasi, tapi karena kita siap secara batin. Allah Maha Kaya. Bukan kita yang membebaninya dengan permintaan, justru seringkali kitalah yang belum siap menampung apa yang kita minta. Maka pertanyaan pentingnya bukan lagi, kenapa rezeki belum datang? Tapi, apakah aku sudah menjadi pribadi yang aman untuk dititipi? Pribadi yang aman itu seperti rumah yang tenang, tidak ribut oleh keluhan, tidak sempit oleh iri, tidak bocor oleh ambisi yang tak terkendali. Rezeki dalam bentuk apapun, tidak suka singgah di hati yang selalu gelisah. Bukan karena Allah menolak, tapi karena rezeki tahu ia akan habis untuk memuaskan kecemasan. Menjadi pribadi yang layak dihampiri rezeki, berarti menata ulang cara kita hidup, bukan hanya cara kita mencari. Kita sudah bicara tentang niat, bahwa niat bukan slogan tapi arah batin. Kita sudah bicara tentang syukur, bahwa syukur bukan penutup tapi fondasi. Kita sudah bicara tentang takwa, bahwa menjaga diri lebih penting daripada mengejar hasil. Kita sudah bicara tentang sabar, bahwa menunggu dengan arah lebih mulia daripada cepat tanpa makna. Dan kita sudah bicara tentang ikhlas, bahwa melepaskan hasil justru membuat hati lapang. Sekarang semuanya bertemu di satu titik, karakter. Rezeki tidak hanya datang kepada orang yang bekerja keras, ia datang kepada orang yang stabil. Stabil emosinya, stabil niatnya, stabil sikapnya. Orang yang stabil tidak mudah berubah saat diuji, tidak sombong saat diberi, tidak hancur saat ditunda. Ia tahu siapa dirinya dan kepada siapa ia bersandar. Orang seperti ini jarang terlihat heboh, tapi hidupnya biasanya berjalan pelan dan pasti. Tidak banyak drama, tidak banyak keluhan, tidak banyak pembuktian, karena ia tidak sedang mengejar pengakuan. Ia sedang menunaikan amanah hidup, dan amanah selalu mengundang rezeki. Rezeki suka kepada orang yang tahu batas, tahu kapan harus berusaha, tahu kapan harus berhenti, tahu kapan harus berserah. Ia tidak rakus secara batin, tidak panik saat tertinggal, tidak iri saat orang lain melesat. Ia percaya apa yang dititipkan Allah kepadanya tidak akan pernah tertukar. Menjadi pribadi seperti ini tidak instan. Ia dibentuk oleh kesadaran harian, oleh pilihan-pilihan kecil, memilih jujur saat bisa curang, memilih tenang saat bisa mengeluh, memilih sabar saat bisa menyerah, memilih ikhlas saat bisa memaksa. Pilihan-pilihan kecil ini membangun satu hal besar, kelayakan batin. Dan saat kelayakan itu utuh, rezeki tidak perlu dikejar. Ia akan mencari jalannya sendiri. Kadang datang sebagai uang, kadang sebagai kesehatan, kadang sebagai relasi baik, kadang sebagai ketenangan yang tak bisa dibeli. Semua itu rezeki, dan semuanya butuh hati yang siap. Coba renungkan, bos, sebagai cermin terakhir sebelum penutup. Jika hari ini rezekimu bertambah 2 kali lipat, apakah hatimu aman? Jika namamu makin dikenal, apakah egomu terkendali? Jika hidupmu lebih mudah, apakah sujudmu tetap rendah? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan untuk menakut-nakuti.
Ini hanya pengingat lembut bahwa Allah tidak sekadar ingin memberi, Allah ingin menjaga, dan penjagaan itu sering dimulai dengan membentuk diri kita terlebih dahulu. Pada akhirnya, setelah semua pembahasan tentang niat, syukur, takwa, sabar, dan ikhlas, kita sampai pada satu kesimpulan yang sederhana namun sering dilupakan. Kita ini hamba, bukan pengatur takdir, bukan pemilik hasil, bukan penentu waktu. Kita hanya pejalan yang diberi akal untuk memilih, hati untuk merasakan, dan waktu untuk berusaha. Dan seringkali yang membuat kita lelah bukan karena hidup terlalu berat, tetapi karena kita terlalu ingin mengendalikan segalanya. Kita ingin rezeki datang sesuai rencana, kita ingin doa dijawab sesuai jadwal, kita ingin hidup berjalan sesuai harapan. Padahal Islam mengajarkan satu kebijaksanaan sunyi. Ketenangan lahir saat kita tahu kapan harus berusaha dan kapan harus berserah. Di titik ini, doa bukan lagi permintaan panjang yang penuh daftar. Doa menjadi pengakuan. Pengakuan bahwa kita sering salah arah. Pengakuan bahwa hati ini mudah goyah. Pengakuan bahwa tanpa pertolongan Allah, bahkan niat baik pun bisa tersesat. Doa adalah tempat kita menurunkan senjata ego, tempat kita berhenti berdebat dengan takdir, tempat kita kembali menjadi manusia yang apa adanya, bukan datang dengan rasa pantas, tapi datang dengan rasa butuh. Karena hanya orang yang merasa butuh, yang benar-benar bisa bersandar. Di sini kita sadar, rezeki bukan hanya tentang diberi, tapi tentang dibimbing. Ada rezeki yang jika datang terlalu cepat, justru membuat kita lupa diri. Ada keberhasilan yang jika diberikan tanpa kesiapan batin, berubah menjadi ujian yang lebih berat, maka kadang Allah menunda bukan karena tidak sayang, tapi karena terlalu sayang, dan doa membantu kita menerima kebenaran itu tanpa pahit. Sekarang, dimanapun kamu berada, apapun keadaanmu, mari kita tundukkan hati, bukan untuk drama, bukan untuk terlihat khusyuk, tapi untuk jujur. Ya Allah, Tuhan yang Maha mengetahui isi hati, bahkan sebelum kami mampu merangkainya menjadi kata, kami datang kepadamu dengan hati yang sering lelah, pikiran yang mudah cemas, dan niat yang kadang bergeser tanpa kami sadari. Ya Allah, jika selama ini kami mencari rezeki dengan hati yang penuh keluhan, ampuni kami jika kami sering membandingkan hidup kami dengan hidup orang lain, hingga lupa mensyukuri jalan yang Engkau pilihkan. Maafkan kami. Ya Allah, hastel ulang niat kami, luruskan tujuan kami, bersihkan hati kami dari iri, dari dengki, dari rasa paling pantas. Ajari kami mencari rezeki, tanpa mengorbankan kejujuran, tanpa menggadaikan ketenangan, tanpa melupakan sujud. Ya Allah, jika Engkau menunda, beri kami kesabaran yang tidak berubah menjadi prasangka. Jika Engkau memberi, beri kami kerendahan hati agar kami tidak lupa diri. Jangan jadikan rezeki sebagai sumber kesombongan, dan jangan jadikan kekurangan sebagai sumber keputusasaan. Cukupkan kami dengan yang halal, tenangkan kami dengan yang berkah, lapangkan dada kami, meski dunia belum sepenuhnya ramah. Ya Allah, jadikan kami hamba yang aman. Untuk Engkau titipi nikmat, aman untuk Engkau titipi amanah, aman untuk Engkau titipi kelebihan. Jika suatu hari Engkau beri kami lebih, jadikan ia jalan untuk berbagi. Jika Engkau beri kami sedikit, jadikan ia jalan untuk dekat. Kami tidak meminta hidup tanpa ujian, tapi kami mohon hati yang kuat saat diuji. Kami tidak meminta jalan yang mudah, tapi kami mohon langkah yang Engkau ridai. Karena kami yakin, ya Allah, rezeki yang paling indah bukan yang paling besar jumlahnya, tetapi yang paling menenangkan jiwa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.